Gue udah nonton berapa kali juga gue masih ketawa aja kalau gue lihat juga. Ingat gue lucu. Masangnya kayak gini om. Masangnya kayak gini lolernya. Pasang dulu. Buat ngetes knalpotnya doang. Kok kenal potnya? Kan biar ember. Kan biar ember. Kan biar ember. Kan biar ember. 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 Ini sumpah real, gue tos-tosan aja ngomongnya di depannya. Yo bosku, sebelumnya welcome back di Gil Enjoy. Alright, jadi di kesempatan video kali ini gue mau reaction video Gil Enjoy waktu ganti roller 8 gram yang sekitar mungkin beberapa tahun yang lalu itu sempat viral dan booming di kalangan masyarakat otomotif, terutama anak-anak racing. Jadi banyak yang tanya sama gue, bang ini settingan atau bukan, bang gimana sih bengkelnya kok begini-gini, bang gimana sih ngadepin konsumen kayak gitu-gitu. Intinya ada pro dan kontra alias kontroversi di dalam video itu. Jadi singkatnya gue mau klarifikasi semua pertanyaan netizen di saat itu bahkan sampai detik ini yang masih mengenang video itu, akan gue lakukan klarifikasi di video ini sekaligus gue reaction video ini dan gue jelaskan sama kalian. Dan gue harap kalian nonton ini dengan pikiran yang positif, harus jernih, dan juga siapin kopinya supaya bisa masuk di otak kalian. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita klik subscribe-nya di bawah gratis biar Gil Enjoy official ini bangkit dan semangat untuk berkarya lagi. Let's go. Wis, kita mulai nih ya. Jadi kita lihat ini videonya nih. Kritikan orang yang tadi ya, dan lu bisa komentar juga apa yang harus gue lakuin. Oke, apa yang lo lakuin ketika lo jadi gua saat itu? Jadi pada kesempatan itu gue begini, namanya Arya kalau nggak salah. Jadi si beliau itu adalah konsumen lama gue, tapi yang sedikit rada bebel dan nggak bisa dibilangin secara halus atau diedukasi secara baik. Jadi gue harus ngeden kalau ngomong sama dia tuh. Tapi gue tetap nikmatin karena mau bagaimanapun konsumen tetap konsumen. Dan dia bawa roller Vario 150, sedangkan motornya Vario Old 110 cc yang karburator. Jadi gue udah bilang sama dia bahwa motor ini tuh bukan rollernya, dipakaikan Vario 150 itu nggak akan bisa, gue bilang kayak gitu. Tapi dia ngeyel dan dia bilang beli di salah satu owner, dan gue bilang ya pasang aja di sana gitu loh. Kalau memang dia mengklaim ini bisa dipasang, udah jelas-jelas roller Vario 150 kok dipasang ke Vario 110 Old yang karbu gitu loh, tanpa ada perubahan signifikan yang lain-lain. Dan gue lakukan pembubutan atau penggantian rumah roller, gimana caranya yang penting roller itu bisa masang. Dianya nggak mau, dianya minta dipasang gitu aja. Dan gue tanya tujuannya apa sih dipasang roller ini, sedangkan ini bukan roller punyanya dia. Dan dia bilang biar ember. Disitulah gue bingung karena untuk Vario 110 cc yang gue pahamin adalah kalau lu pengen bikin ember ya lu ganti knalpotnya, bukan rollernya. Tapi kalau memang lu ngincer kegerungannya ya itu bisa diambil dari situ. Tapi kalau motornya standar mah ya jangan berharap lah bos. Gue udah bilang seperti itu. Dan satu sisi lagi gue jelasin bahwa Vario ini punya karakter, mesinnya suka meledak-meledak sendiri atau suka nembak-nembak keluar api dari knalpot. Itu hal wajar, udah settingannya Vario seperti itu untuk yang 110 Old yang karburator. Tapi dia ngeyel, dia tetap bebel bahwa si pemilik bengkel atau yang punya barang dia beli itu bisa dipasang. Dan ditelepon juga. Dan akhirnya gue buat videonya. Gue bilang sama orangnya, mas kalau nggak percaya sama saya nanti dengerin ya kata-kata orang-orang di video. Dianya malu-malu kucing gitu. Bila gue bodo amat gitu. Intinya di saat itu gue baru belajar main YouTube dan gue nggak paham kode-kode etiknya. Udah gue rekam aja semua yang terjadi secara instan gitu kan. Dan setelah videonya, oh ya kita lanjut dulu Karena mau bagaimanapun langganan tetap langganan, itu dari Tuhan, dan gue harus jaga kepercayaan dia kalau dia sudah percaya sama gue. Asik. Dan lu bisa nonton video ini kalau lu penasaran. Dan jangan lupa lu komentar. Gue harap komentar. Kita langsung skip aja bagian ini ya. Ini bisa nggak ada larinya ini ntar. Cuman ya udah. Coba kali dong. Oke teman-teman, kita mau pasang rollernya 4 biji. Ini orangnya yang punyanya ngeyel dibilangnya ya. Dan di sini dia mau pasang roller 4 biji doang. Kalau masang roller 3 biji, 4 biji gue pernah lakuin itu di zaman balap-balap yang seperti zaman dulu banget ya. Fungsinya untuk enteng sih sebenarnya. Tapi resikonya panelnya putus gitu loh. Biji ini luarnya gede banget. Nah, di situ gue mau mengedukasi penonton, gue bilang rollernya ini kok gede banget gitu loh. Dan gue belagak polos aja, nggak masuk ya. Jadi saat itu gue baru banget bikin YouTube dan gue bingung harus keluarin kata-kata apa gitu loh. Ya gue mohon pengertiannya lah bosku. Kita dari kecil di bengkel makan mesin gitu loh. Terus kita harus bikin-bikin seperti ini, susah lah.
Dan di sini kenapa gue getok? Kontroversinya di situ. Kita pause lagi. Gue getok itu karena gue udah lakuin segala cara dengan negosiasi sama yang punya motor supaya si roller ini bisa masuk. Gimana mas caranya menurut sampean? Gue bilang begitu. Gue akalin segala macam, dia nggak mau, dia pengennya dimasukin aja gitu loh. Jadi dikira dia gue bohong atau gimana, overset apa. Udah jelas-jelas dimasukin nggak bisa gitu loh, tapi dia maksa untuk bisa dipasang. Udah mas, pukul aja kata dia gitu. Lah dipukul, ntar pecah gimana? Udah nggak apa-apa, pokok kata bengkel sebelumnya bisa kok. Dianya pun penasaran, dan gue bilang nanti gue kerja 2 kali loh, gue bilang gitu. Tapi dia tetap ngeyel. Kita lanjut lagi. Teman-teman gue pada ketawa loh. Masukin cuma 4 biji aja. Ini menaranya di sebelah mana nih mas? 4 ya. Terserah mau ditaruh di mana, yang penting 4. Ya. Itu kata pemilik motornya. Yang punyanya ngeyel banget teman-teman. Di saat itu gue hanya mencoba untuk ikhlas aja lah ya. Kayak ya udahlah. Dan di saat itu gue minta servis CVT dan pasang roller itu cuma 20.000 di tahun 2019. Kalau gitu kita buat kayak gokil gitu nggak aja sih? Ya. Kita bagi 4. Nah di situ gue memancing penonton untuk menjelaskan bahwa ini rollernya nggak masuk, dan bener aja. Semua netizen bilang rollernya nggak masuk. Kalau diketok begini, gue takut ketok sebenarnya. Nggak masuk. Kita bandingin kayak gini ya. Ini enteng banget nih kalau yang ini masuknya. Tuh. Biasanya kalau orang ganti roller biar tarikannya enak dan segala macam ya, dia harus lihat juga ini rumah ininya. Kalau Kita pause dulu. kemakan ya sama aja. Jadi di momen itu gue bicara seolah-olah gue tuh harus sepolos mungkin gitu loh. Gue memancing penonton untuk komentar, tapi ternyata itu melebihi dari seluruh ekspektasi gue, dan orang-orang komentarnya pun secara semangat sih ya gitu. Ini untuk roller 8 gram. Kita skip. Setelah kita getok, Kok kenal potnya? Kan biar ber. di situ masih gue getok-getok, dan sekarang gue coba pasang. Dan di sini gue udah bilang lagi sama orangnya bahwa gue tuh riskan ngelakuin seperti ini gitu loh. Tuh, ini eksperimen. Tapi dia masih ngeyel, dan dia mencoba meyakinkan gue. Si owner ini meyakinkan gue dengan cara dia nelpon sih yang dia beli roller. Gokil gak sih? Gue dengerin aja sih. Oke, ini untuk rollernya. Kita akan coba pasang ya. Jadinya buat Mas Ari, tanpa menjatuhkan apapun, waktu itu saya udah bilang lah ya, coba tuh stop Vario 110 old, suka nembak di knalpot dan meledak-meledak, kompresi kurang stabil dan segala macam. Solusinya intinya motor itu lebih cepat terjadinya detonasi yang lebih signifikan dan timbul kerak-kerak. Intinya untuk kita skir clap itu lebih cepat lah jaraknya ketimbang motor-motor lain. Kenapa gue katakan seperti ini? Karena di lapangan pun memang begitu. Ada beberapa cara yang nggak akan gue bahas di sini ya, karena ini kita khusus untuk reaction ini. Intinya kalau Vario 110 itu memang punya karakter mesinnya nembak-nembak, karena dimensi dari stroke, klep, celah-celah dan lain-lainnya itu punya settingan tersendiri gitu. Jadi memang udah signifikan Vario 110 ort yang karburator sampel pertama memang seperti itu, dan terjadi Vario-Vario series lainnya itu udah nggak ada yang seperti itu. Dan si bengkel atau si owner sebelumnya ini bilang dengan santainya, berarti kamu servis itu, dan kalau nggak itu knalpotnya bocor dan lain-lainnya. Memang biasanya seperti itu, tapi nggak seluruh semua motor bosku. Kayak Satria F bisa ngelitik rantai-ketengnya walaupun udah pernah diganti atau masih baru. Semua mesin punya karakter. Kita lanjut. Jadi lebih kayak yang penting dia bisa jual aja sih ini barang. Karena jujur gue untuk melakukan pekerjaan yang di luar dari nalar gue itu kayak nggak masuk di otak banget gitu loh. Tetap di video sih gue edukasi sebisa mungkin. Jadi intinya di saat itu gue hanya bikin video ini supaya orang komentar dan menyadarkan si konsumen gue, karena dia bebel gitu loh. Dan variatif ya komentar dari netizen, luar biasa banget sih. Sampai orangnya kena mental gitu. Dan motornya dirombak semua, selang-selangnya dicopot, joknya diganti, catnya diganti dan lain-lainnya. Jadi mungkin karena gue sedikit agak bercanda
di dalam di sini. Jadi orang-orang ngira ini settingan ya, padahal ini bukan settingan sama sekali, pure terjadi. Dan gue minta izin dulu. Jadi gue orangnya agak keras dan kaku ya, apalagi semua itu berubah ketika gue udah main channel YouTube. Adab yang utama, diajak ngomong lihat malah main HP lu. Terus ini motornya maunya di gimana nih Mas? Ngeremehin gua gitu loh seolah-olah. Hah? Oke lanjut, dia telepon lagi. Gua nggak tahu ini motor mau buat balap atau buat harian atau buat ke pasar, gua juga nggak tahu. Nah mungkin pro kontranya di sini adalah gua getok si roller itu. Jadi ya mungkin gua salah sih, tapi kan gua tetap ngikutin apapun permintaan konsumen gitu loh. Dan kita bengkel kalau ikutin secara resmi gue akan bilang gue nggak bisa ngerjain kayak gini. Cuman karena dia bos warteg, simpelnya gini, gue mau bilang nggak smart, dia punya warteg 3 biji. Gue mau bilang dia smart, dibilanginya bebel sama yang lebih ngerti. Jadi bingung kan? Gue ulang, gue mau bilang dia kurang pinter, tapi dia punya warteg 3 biji. Terus mau gue bilang smart, tapi dibilangin sama orang nggak percaya, bahkan gua yang di profesi ini gitu loh. Kita lanjut. Teman-teman. Oke. Iya nggak duluan nggak? Dinyalain lagi, coba digeber sama dia. Nah, kita kerja yang pasti-pastilah. Begini bingung ntar gua nih mintanya berapa ya? Jadi kenapa gue tetap kerjain motornya dia? Karena di luar dari bengkel ini kita punya hubungan yang baik gitu ya. Ya kayak gue makan di tempat dia nyervis di gue. Cuman kan gini bos, gue bergerak di bidang jasa, jadi hargain lah gitu loh. Beda lah sama kita kayak beli baju, beli apa, semua pun pakai jasa. Cuman kalau di bengkel kan kita sambil benerin pakai otak bosku. Dan ada etikanya dalam benerin motor. Jadi jangan buat gue untuk melanggar etika itu atau suruh gue untuk melanggar etika itu. Cuman berdasarkan netizen, saran-saran, tips-tips, abang-abangan gue pun bilang udahlah lain kali kayak gitu kick aja gitu loh. Ya udahlah. Kenapa gue selalu melayani konsumen walaupun mintanya aneh-aneh? Tuan Grab yang ada di SpongeBob jadi inspirasi gue, dan gue akan nurutin permintaan konsumen walaupun aneh-aneh gitu loh. Oke, kita dengerin Yonggil Enjoy. Udahlah teman-teman, kita skip aja dulu ya. Kita lanjutin masangin entah gimana. Gua bete banget. Masuk lah ya. Oke. Jadi mungkin begitu aja klarifikasi atau penjelasan dari gua tentang video ganti roller 8 gram yang viral itu ya. Karena intinya gini sih, gua melakukan sebaik mungkin dengan yang gua bisa ya, walaupun ya gua udah mengayomi tapi si pemilik motornya ini tetap ngeyel, dan gua lebih ke dengan ikhlas sebisa mungkin gue ikhlas lah, dan gue minta cuma 20.000 di tahun itu, lebih dari murah lah gitu gue minta. Tapi yaudah itunya nggak penting. Jadi mungkin gitu aja dari gua. Kalau ada kesalahan kata seperti biasa, Gil Enjoy selalu minta maaf. Silahkan support channel ini, jangan lupa di subscribe supaya gue bisa dapetin 100.000 subscriber lagi kayak channel gue yang sebelumnya, dan gue bisa dapetin ini ulang. Oke, thank you so much for watching. See you, bye bye. Nice to meet you guys.